Pertama kali yang saya tampilkan di sini itu diagram blok yang waktu itu. Nah, yang ini. Ini yang terakhir kita diskusikan diagram blok. Bahwa kalau tegangan baterai turun di bawah tegangan yang kita tetapkan, sistem shutdown. Jadi udah kalian ingat diagram blok ini. Kemudian kita perlu memikirkan apa kita bikin komponennya supaya jadi alatnya. Nah, ini saya sudah cari di internet. Pertama kita perlu DC to DC converter. DC to DC converter ini gunanya menaikkan tegangan baterai yang 12 volt itu menjadi 24. Kenapa kita pakai yang 24? Karena nanti untuk mematikan relay, kita pakai relay 24 volt. Kenapa relay 24 volt? Kalau relay 12 volt, seandainya ada arus bocor, relaynya kontak. Hidup dia. Tapi kalau relay 24 volt, dapat arus 18 volt misalnya, atau 16 volt, nggak mau dia kontak. Nggak cukup tegangannya. Jadi, inilah komponen yang kita pergunakan untuk menaikkan tegangan. Namanya DC to DC converter. Inputnya 5 volt, outputnya bisa sampai 32 volt. Atau inputnya 12, bisa juga outputnya 5 volt. Pokoknya dia input bisa 5 sampai 32, outputnya pun bisa segitu juga hasilnya. Kemudian ini rangkaian ini ada namanya rangkaian enable-nya. Kalau enable-nya high, keluarlah tegangan itu di output. Kalau enable-nya low, mati sih rangkaian ini, mati rangkaian ini. Inilah makanya kita pakai. Kemudian komponennya kayak gini. Dia SMD. Lalu kalau kita lihat model pinnya ground, enable, ini masuk ke switching, ke input, feedback. Feedback ini nilainya kita tentukan supaya tegangan outputnya 24 volt. Berapapun inputnya. Begitu. Kemudian enable ini nanti kita sambung ke microcontroller. Begitu tegangan input 10 volt, dinolkannya di enable. Matilah rangkaian ini, hilanglah tegangan 24 volt. Putuslah jalur power supply. Ini hanya keterangan tambahan tentang pemakaian pin-pin itu tadi. Nah berikutnya, ini diagram blok di dalam. Sekedar meyakinkan kita bahwa dia bisa bekerja sesuai dengan janjinya pada datasheet. Lalu rangkaiannya yang ini. Ini namanya, kalau kita teruskan, ini rangkaian dasar. Nah rangkaian dasar artinya nggak mesti. Artinya begini, misalnya ini kan 105, artinya 0,1 mikrofarad. Nggak ada 105. Yang ada misalnya 104, boleh. Ini 47 mikrofarad 50 volt, nggak ada. Kebetulan yang ada 33 mikrofarad 25 volt, nggak apa-apa. Begitu. Ini induktor 33 mikrohenry 4 ampere. Ternyata yang ada sama kita cuman 47 mikrohenry 2 ampere, enggak masalah. Begitu dia. Ini dioda 1N5824. Enggak ada juga. Yang penting dioda. Kayak gitu. Nah, yang ini R2 dan R1 itu harus kita sesuaikan untuk mendapatkan tegangan output di sini 24. Maka kalau kita lihat ini sekarang R2 per R1 nilainya setelah dikurangi 1 kalikan 1,25 dapatnya kira-kira 24 lah. Enggak pun 24 kali.
nggak apa-apa. Karena relay itu tidaknya mesti 24 dia hidup. 19, 20 pun 21, kadang-kadang ada relay mau hidup. Jadi nanti, ini sampai di sini aja, nggak usah kita teruskan ke bawah, karena ini datasheetnya ini. Nanti waktu mengujinya, kita tes dulu relaynya. Relay 24 volt itu. Kita naikkan tegangan, naikkan tegangan, naikkan tegangan. Berapa volt dia hidup? Misalnya 19 volt sudah hidup dia. Catat 19 volt sudah hidup. Naikkan terus ke 24 atau 25. Itulah tegangan normal dia. Karena memang relaynya relay 24. Teruskan dulu ke normalnya. Kemudian begitu sudah normal, turunkan lagi. Turunkan lagi 20, 19, 18,5. Pada saat berapa dia nanti mati relaynya? 18. Kalau 18 dia mati relaynya, kita setlah DC to DC converter tadi 18 volt. Nah, gitu. Nah udah, sekarang rangkaian berikutnya saya sudah menggambarkannya, karena kalau sambil kuliah menggambar begini repot kali. Nah, saya pun kadang-kadang grogi juga, salah-salah ya kan. Nah, aku gambar. Nah, ini gambar rangkaiannya. Yang tadi yang 6009 tadi yang inilah. Ini dia. Yang ini disambungkan ke relay. Nah, ke relaynya yang ini. Ini kumparan relay itu, ini kumparannya. Kemudian tombol connect-connectnya relay tadi yang ini. Nah. Jadi kan mula-mula dipasang baterai, dia sifatnya itu normally open. Normally open berarti nggak nyambung apa-apa. Supaya hidup, mula-mulanya itu kita harus tekan tombol dulu. Tekan tombol begini, kontaklah yang ini. Kontak yang ini masuklah ke power supply arus, masuk ke microcontroller, hidupkannya lah ini. Hidupkannya DC to DC converter, masuklah tegangan dari baterai yang udah ini kan masih kita tekan, terus kemari. Nah, hiduplah 24 volt, kontaklah relay. Tandanya relay ini sudah bekerja, kontak nyala LED di sini. Kalau udah nyala LED di sini, kita lepaskan ini. Udah hiduplah dia. Udah hiduplah rangkaian secara keseluruhan. Ini mau pasang lampu, mau pasang dinamo, entah apa, udah jalan lah di beban ini, sudah jalan. Ini ke baterai. Nah kan baterai makin habis. Makin habis ini dibaca kemari. Dibaca ke microcontroller. Lalu microcontroller ini kirimnya ke display berapa tegangan sekarang. Kita pakai nanti displaynya di sini. Yang display begini. Kalau kalian lihat ke kamera saya ini kayak gini displaynya. Entah jelas tanggalnya kayak gini lah. Ini TM1637. Kenapa? Karena kita kan perlu nilai tegangan saja. 13,8, 12,5, 10,2 itu aja cuman. Kita tidak perlu di situ kata-kata atau interaksi segala macam. Jadi kita pakai display 7 segment tampil di sini. Jadi pada saat kita setting pun nggak usah ada keyboard, nggak apa-apa, nggak usah ada keypad. Kita set di program menurut peraturan internasional bahwa tegangan baterai tidak boleh kurang dari 10,20. Jadi supaya aman dengan alat ukur kita bikinlah 10,30. 10,30 kita pasang di sini setting nilainya. Tampillah di sini nanti 10,30 terukur melalui ADC A0. Dimatikannya lah enable, dari enable high menjadi low. Enable high menjadi low, matilah DC to DC converter ini. Mati to DC to DC converter, matilah ini. Relay, lepas relay. Nah, kalau lepas relay, ya lepaslah power supply ini. Lepas power supply ini mati beban. Mati beban, power supply pun mati. Mati semua. Mati semua. Nah kalau mau menghidupkannya lagi balik, tekan lagi seperti tadi tombol manual ini. Nah waktu itu di diagram blok kita ada buzzer di sini.
satu titik 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 begitu. Mana tahu yang punya sistem mau menghubungkannya ke charger PLN misalnya. Jadi bisa ngisi dia sambil ngisi jalan lagi terus. Cuman saya lupa di sini memasangkan buzzernya. Nanti waktu kuliah berikutnya itu saya buatkan nanti buzzernya sekalian PCB-nya. Ini PCB-nya belum siap, baru gambarnya aja. Kalau masuk kita ke PCB kayak gini lah sekarang ini. Nah, masih berantakan begini. Kita kembali lagi ke diagram blok kita tadi. Nah, ini diagram blok kita tadi kan, tadinya saya lupa, ini ada rupanya buzzer, tiba-tiba aku teringat setelah melihat diagram blok. Nah, display shape assignment kita pakai TM 1637. Kemudian sensor tegangan itu resistor saja. Regulator power supply itu LM7805. Tombol reset dan baterai. Sistem shutdown ini itulah yang DC to DC converter tadi. Kita menggunakan di sini Excel 6009. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ini kita pakai TM 1637. Sensor tegangan R, regulator 7805. Dan yang ini kita set lah 10,5. Kenapa kita set 10,5? Karena bisa jadi alat ukur kita salah. Kita pikir dia 10,20, padahal udah 10,10, 10,1. Kan udah rusak baterainya. Kalau misalnya 10,3 kita bikin, atau 10,4, atau 10,5, ya udah aman lah itu. Nah, kemudian buzzer. Nah, berikutnya kita ke flowchart. Mana flowchartnya? Nah, kembali di sini kita mau pikirkan perbaiki inisialisasi ini, artinya begini. Kalau kulebarkan ini, mudah-mudahan tidak terganggu rusak, tapi kita tengoklah sama-sama. Inisialisasi di sini V shutdown ditetapkan 10,5 volt. Ini termasuk ini namanya nilai awal. Kemudian baca sensor tegangan. Apakah sudah sampai 10,5 atau lebih kecil? Tidak. Kalau tidak ya jalan terus. Nggak ada masalah. Udah, hidupkan buzzer. Begitu hidup buzzer, dia akan menunggu. Nah, menunggu si punya rumah datang. Ya, sedikit aja lah berkurang. Gitulah kita anggaplah 0,5 volt. Udah lama itu. Menghabiskan 0,5 volt itu lama itu. Lalu kita lihat, apakah sensor tegangan udah lebih kecil dari 10,45? Belum. Teruskan reboot. Oke, sudah reboot. Nggak datang orang. Turun tegangan, turun. Matikan. Bagaimana matikannya? Di sini kita tulis. Kalau mau dalam bahasa Arduino, tulislah di sini. Digital write. Kemudian enable. Kemudian low. Nah, jadi dengan cara seperti ini, harus ini sudah otomatis, manual reset sudah diaktifkan. Nah, kayak gitu. Kemudian selesai. Kembali di atas mulai. Nah, di sini ada yang kurang. Kenapa kurang? Nggak mungkin dia mulai. Bagaimana dia mulai? Kalau nggak ada nyambung apapun. Jadi kita copy lah ini. Apa yang dikerjakan di sini?
Nah, ini manual reset activated. Nah, ditekan gitulah. Nah, setelah ditekan, inilah programnya. Masuk ke program. Pertama sekali, pasti ini pekerjaan. Barulah mulai. Ya, agak rapat begini, ya, tapi nampaknya moncongnya tajam. Jadi di dalam flowchart di digital elektronik, tidak selalu mulai itu, tidak ada tindakan. Sebelum mulai ada tindakan. Yang mulai di sini adalah program. Nah, mulai program inisialisasi, baca sensor, segala macam, terus kembali selesai. Nah, lalu kalau mau hidupkan lagi, kembali lagi. Jadi kalau misalnya mau dibuat garis, setelah selesai masih ada pekerjaan. Tapi sebenarnya ini sudah. Nah, jadi supaya nampak semua di layar, saya kecilkan layar saya ini sedikit. Nah, inilah gambarnya. Nah, ada juga orang bisa membuatnya nggak nampak tulisan-tulisan ini semua, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Nah, udah selesai di sini. Berikutnya apa? Berikutnya menggambar PCB, pasangin komponen, menguji jalur, jumper, kemudian uji-uji dan lain-lain, program. Nah, saya kira saya sudah membuat penjelasannya menurut saya dapat dimengerti. Nah, kalau kalian tidak mengerti, misalnya kan perlu tahu juga apa penyebabnya. Jadi ibaratnya begini, selama ini kalian tidak ada mengikuti kegiatan elektronika segala macam, kenapa harus dibuat seperti itu? Nah, diharapkan tugas akhir kalian bisa kalian ciptakan. Nah, begitu maksudnya ini tadi.